Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Anda bertanggung jawab dengan semuanya. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kalimat kabur aja ke Yaman itu semakin hari semakin menjadi trending. Dan berkaitan dengan trendingnya statement Bapak Presiden Prabowo, ada yang menjadi trending juga, yaitu kasus pencabulan Kiai Azhari di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedulur TV Al-Waha. Di mana Kiai Azhari ini dipraming oleh para mukibin sebagai Kiai PWILS. Namun demikian sama sekali tidak terbukti bahwa Kiai Azhari ini bagian dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, karena ternyata justru Kiai Azhari ini adalah mukibin akut yang kemudian setelah melakukan tindakan asusila dengan melakukan pencabulan terhadap puluhan santrinya, para kabib-kabibnya tidak mengakui sebagai jamaahnya dan justru dilemparkan ke perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dulu TV Al-Waha. Ini framing yang menyedihkan dan menurut saya framing yang kurang ajar dan biadab. Sama dengan Bapak Rizik Syihab yang kemudian gara-gara kalimatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada yang mau kabur ke Yaman. Rizik Syihab bilang macem-macem, katanya Bapak Prabowo jadi setan gara-gara bergaul, berteman, punya pembisik jenderal setan. Ini kan kurang ajar ya. Nah, sedulur TV Al-Waha, terkait dengan kasus Azhari, Kiai Azhari yang viral setelah ditangkapnya dia, padahal kasusnya itu sudah berjalan bertahun-tahun. Ada laporan pencabulan santri terhadap Kiai Azhari terhadap santrinya ini. Ada laporan, bukan hanya kali ini saja, tapi setelah gosok kasusnya ini sudah lama bertahun-tahun baru terungkap. Terungkapnya karena apa? Ya karena viral. Polisi kemudian bertindak menangkap si Kiai Azhari ini yang melarikan diri berpindah-pindah kota. Dia ditangkap kemudian oleh aparat kepolisian Pati. Kok dia tidak kabur ke Yaman ya, atau kabur ke Mekah mengikuti langkah junjungannya yaitu Habib Rizik. Si Habib Rizik itu dulu kan pada saat terlibat kasus asusila dengan Neng Firza Hussein, dia kaburnya ke Mekah 3 tahun. Jadi polisi nggak bisa nangkap. Ini si Kiai Azhari kaburnya dari kota ke kota di Indonesia saja. Akhirnya mudah kemudian ditangkap. Kasihan sekali para santri-santrinya yang jadi korban. Nah, sedulur TV Al-Waha, sebelum kita bahas lebih lanjut bahwa Firza Hussein itu pernah menjadi trending super di Indonesia ini akibat kasus cat mesumnya dengan Rizik Syihab. Ternyata ketika Rizik Syihab kabur kemudian di SP3-kan, ini harus diungkap kembali. Nah, ada satu statement yang saya sangat-sangat setuju dari sedulur saya, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali kepada Anda, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku Amalan Wirid Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda bisa menghubungi nomor 088 22 14 98123. Insya Allah Amalan Wirid Sugiharta ini bisa memberikan Anda kemudahan biidznillah bisyafati Rasulullah. Rezeki akan datang dari arah yang terduga ataupun arah yang tak terduga, melalui usaha ataupun bukan melalui usaha Anda. Bukan dikasih oleh demit sebagaimana anggapan orang ya.
Silahkan kembali, saya ingatkan untuk mendapatkan buku ini hubungi nomor admin TV Al-Wahab 088221998123. Nah, sedulur TV Al-Wahab, sekarang kita dengarkan statement dari Gusmar, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ini dia sedulur TV Al-Wahab. Pak Mahfud MD dengan tegas mengatakan bahwa kasus cat mesumnya MRS Imam Jumbo harus dilanjutkan kembali, harus diteruskan. Itu disampaikan oleh Pak Mahfud MD tahun 2021 pasca SP3-nya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak Mahfud ketika itu masih menjadi Menko Polhukam meminta agar Polda Metro Jaya meneruskan kembali kasus cat mesumnya Imam Jumbo bersama Firza Hussein. Dan hari ini tahun 2026, 5 tahun berselang, Polda Metro Jaya tidak ada kabar perkembangan tentang tindak lanjut kasusnya Rizik Syihab ini. Oleh karena itulah melalui video ini ingin saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah mengingatkan kembali kepada Polda Metro Jaya atas tanggung jawab Anda di dalam kasus ini. Kasus ini sempat menggegerkan jagat maya Republik Indonesia dengan sangat memalukan. Tahun 2017 kasus ini meledak. Baik Rizik maupun Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Firza Hussein bahkan sempat ditahan atas kasus ini. Kemudian Rizik melarikan diri ke Arab Saudi sampai 3 tahun, mungkin menghindari kasus. Tapi kemudian 2018 kasus ini di SP3-kan. Atau dihentikan. Nah, Rizik Syihab tahun 2020 pulang ke tanah air. Dan kemudian ramai kembali, ada yang memprotes ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni lawyer dari atau pihak pelapor, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SP3-nya dicabut atau dihentikan dengan arti bahwa kasus ini harus diteruskan. Itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika itu. Dan Polda Metro Jaya ketika itu pasca SP3 dicabut berjanji Kapoldanya Pak Fadil Imron mengatakan memastikan akan melanjutkan kasus ini. Pak Mahfud MD setelah itu juga ikut berkomentar di media bahwa kasus ini harus diteruskan demi kepastian hukum. Maka mumpung ini sedang ramai kasus asusila melibatkan tokoh agama di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pak Azhari, saya mengingatkan kembali kepada Polda Metro Jaya khususnya agar kasus ini juga kembali diungkap, diteruskan sampai ke tingkat pengadilan. Dengan maksud apa? Agar ada kepastian hukum, agar jelas apakah Rizik Syihab bersalah atau tidak dalam kasus cat mesum ini. Kasusnya Ki Azhari juga sama, kasus lama. Sudah bahkan lebih lama menurut saya daripada kasusnya Rizik Syihab. Kasusnya sudah berjalan bertahun-tahun, kemudian tahun 2024 baru dilaporkan, 2026 nggak ada kabar beritanya, kemudian viral, heboh, baru setelah itu Polres Pati menindaklanjuti kasus ini. Begitu juga ini. Apakah mungkin harus nunggu viral dulu sehingga Polda Metro Jaya meneruskan kasus Rizik Syihab yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Mudah-mudahan tidak. Tapi poin pentingnya bahwa kasus ini mirip serupa kasus asusila yang melibatkan tokoh agama.
Kalau di Pati dilanjutkan, saya sepakat harus dilanjutkan, maka Rizik Syihab saya juga sepakat harus dilanjutkan demi kepastian hukum. Terima kasih. Nah, dulu TV Aloha, itu tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Saya sangat sepakat. Bagian pula seperti juga dengan Gusmar, saya menyampaikan kepada Polda Metro Jaya untuk segera membuka kembali kasus chat mesumnya Rizik Syihab. Jangan Anda menunggu viral kembali seperti kasus di Pati. Apakah Anda bekerja hanya untuk menangani kasus-kasus viral? Sementara kasus asusila yang tidak viral itu dibiarkan. Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Anda bertanggung jawab dengan semuanya. Sama seperti Kapolres Pati juga harus bertanggung jawab. Kenapa baru sekarang? Hanya karena viral, hanya karena masyarakat mengetahui semuanya kemudian polisi bertindak. Bagaimana ini? Bagaimana kasus sebesar Said Mesum, Firza Hussein dan Rizik Syihab itu di SP3-kan? Apa alasannya? Sementara ini kasus yang mencemari akhlak bangsa. Padahal Rizik Syihab itu berkoar-koar revolusi akhlak. Wih, mantap bro. Nah, saya berharap, kami berharap, rakyat Indonesia berharap kasus chat mesum Rizik Syihab itu harus diungkap kembali untuk menunjukkan kejelasan hukum terhadap keduanya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.